Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal kitabi kitabullah. Hari ini adalah hari-hari di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Puasa sebagaimana dilaksanakan juga oleh umat-umat terdahulu. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW perlu merasa berkepentingan dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Ibadah puasa adalah merupakan ibadah dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Ibadah adalah memperhambakan diri kepada yang maha luhur, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah itu diwajibkan bagi manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diberikan keterangan penjelasan menurut Allah bahwa tidak aku ciptakan, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Makhluk Allah yang dinas oleh Al-Quran, sejenis manusia dan jin adalah diciptakan itu untuk beribadah, bukan apa-apa lagi. Itulah pernyataan atau teks dalam Al-Quran. Mafhumnya bagi kita, hidupnya manusia itu adalah untuk ibadah. Apa yang ada pada diri manusia? Pekerjaan hati, pekerjaan tangan, pekerjaan kaki, pekerjaan pandangan, penglihatan, itu harus menjadi punya nilai ibadah. Apapun, sedikit pun, sekecil apapun perbuatan manusia, itu bagian daripada manusia, adalah setiap pekerjaannya harus punya nilai ibadah. Kalau menurut Bapak Kiai Haji Ahmad Salah almarhum, kita itu harus pujian Allah, harus menjadi orang yang dipuji oleh Allah, karena pujian Allah itu adalah merupakan perbuatan ibadah juga. Maksudnya apa? Kita punya hati, punya pemikiran, punya perasaan, itu harus menjadi nilai ibadah. Buat apa kita hidup panjang-panjang umur kalau tidak mempunyai nilai ibadah? Karena memang apa yang diharapkan dari manusia, dari Allah, bukan dagingnya yang tebal, bukan gajinya, bukan kesangnya, bukan ususnya, berbeda. Lain dari domba kan, dari beri-beri. Sapi yang gemuk, itu dagingnya enak. Itu yang diharapkan oleh manusia. Jadi bagi Allah, manusia apa yang diharapkan? Nu di Arab, nu di arah wa Allah Subhanahu wa taala, naon pikeun manusia. Eta nilai ibadah. Nilai ibadah. Kalau manusia ada air matanya diambil dari air mata ya cileuk, dari hidungnya ya leho gitu, dari bawahnya ada liang, itu paling tainya. Mengharapkan dari manusia. Jadi apa yang diambil manusia adalah pekerjaannya, amal-amalannya, itulah yang harus punya nilai, dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal perbuatan selama di dunia. Dalam pemahaman kita terhadap ibadah itu,
adalah dilaksanakan dengan penuh harapan dan memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah itu harus punya nilai dan tidak bisa terlaksana kecuali kita harus ada daya tarik dan harus ada daya dorongnya, harus ada rasa karena takut atau karena ada harapan-harapan manis. Nah, memang itu sebab seseorang bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas itu banyak motifnya, apalagi kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia. Kalau kita berpikir daripada pemahaman kita terhadap baik hadis dari hadis-hadis Nabi atau dari Al-Quran atau dari pepatah-pepatah orang tua, ya, itu manusia harus punya motivasi, daya tarik dan daya dorong untuk beribadah. Bisa melaksanakan ibadah itu tidak dari satu dorongan, tidak dari satu pertimbangan, mungkin dari beberapa pertimbangan. Salah satunya saja, kita boleh beribadah karena kita ingin pahala dari Allah. Ya, pahala bukan sembarang pahala, bukan sembarang buruh. Sekali diburuhan oleh Allah, ada pahala itu punya nilai yang sangat dalam. Itu seperti Allah ngaganjar ke orang, pasti ngaganjar itu mungkin ada ikhlas, ya. Ada kita mengharap ridho dan lain sebagainya. Kalau kita beribadah karena ingin surga, sah-sah saja, asal betul-betul. Atau yang kedua, kita takut neraka kalau tidak ibadah. Ada ancamannya, banyak ancamannya. Karena takut, karena siun, karena ingin pahala atau ganjaran boleh saja. Atau kita karena kesadaran. Nah ini kesadaran dari pemikiran apa? Allah telah memberikan kehidupan bagi manusia dari hidupnya itu sendiri dengan perangkat-perangkat untuk berlangsungnya kehidupan itu dari Allah, rizkinya, kesehatannya, dan apa-apa yang dibuat di dunia itu khuliqat lakum, dibuat untuk kamu semuanya. Ad-dunya khuliqat lakum, dunia itu dibuat, dipersembahkan untuk kamu manusia. Ya itu dengan segala kenikmatan itu sudah diberikan dari Allah SWT bagi manusia. Semuanya manusia, baik melalui manusia atau dari Allah itu sendiri, hati gembira, hati senang dari Allah. Walaupun ada kesedihan, ya, rasa was-was, rasa ragu, rasa gelisah, ya, kecelakaan, keselamatan, semuanya dari Allah. Nah ini yang serba nikmat-nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat sehat, itu dari Allah. Sudah diberikan kepada Allah. Kita selaku manusia, buat apa kita untuk Allah? Kita sudah diberi jasa dari Allah, dari berbagai penjuru, dari pinggir, depan, belakang, dari atas, dari bawah. Semuanya sudah diberikan kepada Allah. Orang yang merasa, orang yang tahu berbalas budi, orang yang tahu diri akan mencari orang yang pernah memberi jasa. Seseorang banyak cerita orang yang diberi jasa oleh orang lain karena keselamatan yang ditolong oleh orang lain, dia akan mencari orang yang menolongnya. Kalau ada rezeki dia ingin membalasnya. Gitu kan? Kita punya milik, kita terselamatkan dari kecelakaan malapetaka, kita ingin sekali berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Nah itulah nurani atau fitrah manusia. Karena kita pernah diberi jasa oleh orang lain, apalagi kita selaku manusia telah diberi segala-galanya, maka bagaimana kita kepada orang yang beri jasa, yaitu Allah, minimalnya itu berterima kasih. Berterima kasih itu adalah syukuran. Syukuran itu salah satu daripada aspek atau praktek ibadah. Makanya secara nurani kita wajar kalau beribadah kepada Allah. Ya. Karena kesadaran atau yang lainnya lagi, apalagi kita hidup di Indonesia, ya, di samping
yang selanjutnya ada perintah dari Allah, karena kita perintah di doktrin harus tunduk, karena Islam itu ketundukan, ya. Islam itu pasrah semerah, tunduk kepada Allah. Sekali Allah memerintahkan, baik melalui Al-Quran atau hadis, kalau berupa perintah maka kita ikutilah. Nah, itu rasa ketundukan. Apa namanya seorang suruhan, seorang pesuruh menolak daripada perintah atasannya atau dunungannya atau sayyidnya, itu rasanya janggal. Yang setiap mana ada orang hamba, setiap ada seorang pesuruh, mesti dia harus mau dan akan bekerja berdasarkan suruhannya itu. Nah, juga itu kalau kita merasa daripada makhluk Allah, perhambaan kepada Allah, Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah, untuk berpuasa. Nah, itulah rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang buruh terhadap majikannya. Namanya juga buruh, disuruh oleh majikan itu harus tunduk. Kalau tidak ada, tidak akan ada upahnya. Nah, salah satu motivasinya itu. Nah, lagi tambahannya nih di negara Indonesia, apa tuh? Kita kalau menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah orang yang melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya secara konsekuen. Sudah pasti orang yang melaksanakan agamanya, agama Islam, pasti akan bermanfaat kepada orang lain, termasuk kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat lingkungan. Ada lingkungan seperti kebersihan, menjaga kerapihan di perkampungan, di pedesaan. Kan ada peribahasa bagi orang yang beriman itu an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Dan kalau tidak iman, mungkin kurang bersih, tidak aneh kalau tidak bersih. Kebersihan itu salah satu cinta terhadap lingkungan. Lingkungan dari mulai rumah tangga, RT, RW, terus ke sesama masyarakat desa, sekecamatan, sekabupaten, semuanya kalau peduli terhadap lingkungannya, itu lambang daripada kita atau mengapresiasi kecintaan kita kepada negeri, lingkungan kita sendiri. Makanya jargon yang disampaikan pernah oleh Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul waton iman, itu cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Iman kepada tanah air itu bukan berarti menghormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia saja. Artinya mafhum dari arti itu cinta tanah air sebagian daripada iman. Artinya orang yang iman itu harus punya rasa cinta kepada alam lingkungannya. Alam yang telah diciptakan Allah, dipelihara. Waresepun jelema anu iman mah ningali buruanana barala brengsek, lingkungannya abut-abutan, masyarakatnya parasea baik, tidak harmonis, apalagi kebersihannya brengsek. Itu artinya orang yang beriman tidak suka itu. Terhadap kepada lingkungan yang lebih luas, itu satu negara. Itulah artinya hubbul waton minal iman. Orang yang beriman itu akan mencintai, akan suka rakyatnya aman, damai, sentosa, aman, masyarakatnya gembira, lingkungannya rapi. Ya, itu motivasinya. Juga kita orang yang melaksanakan agama dengan sungguh-sungguh sama dengan melaksanakan Pancasila. Itulah 4 motivasi kita beribadah kepada Allah. Dari diri sendiri kita kesadaran, kita dibibita oleh ganjaran, asal betul-betul dan memang kita tidak mau sebagaimana pengakuan yang tolong Abu Nuwasnya,
ilahi lastu lil firdaus ahlan wala aqwa ala nari jahim. Kita itu tidak boleh mengaku merasa aku bisa masuk surga. Kita yang penuh dosa ya selama hidup, di mana saja kehidupan diliputi dengan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, pahala belum tentu. Maka kita selama ibadah kepada Allah itu harus punya rasa, pertama, jangan mengklaim bahwa kita selamat, ibadah kita diterima oleh Allah. Harus ada was-was, palang siang, Allah tidak menerima. Berlapar-lapar puasa dari subuh tidur sampai sore jeder, sieun teu diterima. Tapi kita pun tidak mau menjadi golongan orang yang celaka neraka, ada di neraka nanti. Bina ilahi rastul firdaus, ya Allah, bukanlah aku ini adalah orang yang ahli surga, ahli firdaus, tapi wala aqwa ala nari jahimi, tapi kami sangat tidak mau, sangat takut terhadap siksaan api neraka. Nah, itulah salah satu hikmah di bulan Ramadan, memikirkan tentang ibadah itu apa. Ibadah kepada Allah. Jadi setiap kehidupan manusia harus mempunyai nilai ibadah. Dari mulai kicipnya, dari mulai melangkahkan kaki, dari mulai berpikirnya, berpandangannya, melihatnya, dengan merasa sesuatunya, itu harus punya nilai ibadah. Bagaimana caranya melaksanakan itu? Maka kita harus pandai-pandai belajar keilmuannya. Apa aspek-aspek ibadah itu, cara-cara beribadah itu, dari mulai kita ibadah yang mahdoh, dari mulai bersih-bersih, toharoh, sampai melaksanakan sholat, puasa, di bulan Ramadan, zakat, haji, ya seperti itu. Sementara demikian saja yang bisa disampaikan. Atas kekurangan kehidupannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.